berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita sungguh baik dalam kehidupan kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Amin. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Amin. Mari kita serukan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Ya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang diam di dalam dalam hati kita, yang merasakan Allah itu sungguh hidup dalam kita. Mari kita lambaikan tangan, haleluya. Kita mau katakan sebab Dia hidup. Hanya Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
aku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya Dan sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Dan sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Engkau yang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara, kita pada siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai investasi. Mungkin di antara saudara ada yang tahu apa sih arti investasi? Atau ada yang pernah menginvestasikan sesuatu yang Anda punyai? Ada yang bisa kasih masukan? Sebenarnya yang namanya investasi itu apa ya? Saya mencoba untuk melihat, mencari informasi mengenai ini. Karena ini merupakan sesuatu yang jujurnya bukan bidang saya. Gitu. Saya seorang musisi. Nah, ini sesuatu yang saya lihat ada hal yang menarik yang kita itu bisa pelajari dari yang kata-kata investasi ini. Yang pertama, kalau kita mempelajari investasi itu sesuatu yang kita tempatkan atau kita taruh untuk menjadi berkembang, benar nggak saudara? Atau untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat ada banyak sekali bentuk dari investasi. Ada investasi uang, benar ya saudara?
Ada investasi emas, ada deposito, saham, obligasi, reksadana, properti, komoditas, waktu, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari pengertian investasi itu adalah aktivitas menempatkan dana pada instrumen tertentu yang memiliki potensi pertambahan nilai. Jadi kita menempatkan sesuatu untuk menjadi berkembang. Benar nggak saudara? Misalnya saudara investasi dalam bentuk uang, saudara taruh di misalnya tabungan gitu yang jangka panjang, sehingga ketika beberapa bulan saudara taruh di situ, maka saudara bisa menempatkan uang tersebut beserta bonusnya. Benar nggak saudara? Nah, kalau misalnya kita lihat saudara, sebenarnya apa sih yang Tuhan itu ajarkan mengenai investasi? Jadi kita melihat kalau judul kita pada siang hari itu investasi jangka panjang. Pasti kan ada investasi itu ada yang jangka pendek, jangka panjang, benar ya? Dan di sini Tuhan ini mengajarkan kepada kita hal mengenai investasi atau memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang akan memberikan hasil yang lebih dari apa yang kita berikan. Amin saudara. Kita akan melihat firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Matius 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Matius 6 ayat 1 sampai ke-4 ini berbicara mengenai investasi uang. Nah, kita lihat di sini dikatakan di firman Tuhan di Matius 6 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang banyak supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Perhatikan yang ini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini kita bisa melihat saudara, bagaimana Tuhan mengajar kita untuk menginvestasikan uang kita. Kalau kita lihat sebenarnya dari pada mulanya apa yang kita miliki ini kan sebenarnya miliknya Tuhan. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena kita bisa memiliki sesuatu itu karena Tuhan yang memberkati kita. Dan makanya kalau saudara lihat di firman Tuhan dari perjanjian lama pun diajarkan bagaimana kita memberikan persepuluhan. Kenapa? Karena berkat yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan dan kita mau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Amin saudara. Dan di sini Tuhan ini mengajar mengenai investasi uang. Kalau saudara itu simpan uang di bank misalnya, saudara pasti mengharapkan bunga atau hasil yang lebih dari apa yang saudara taruh. Benar nggak saudara? Dan di sini Tuhan ini mengajar hal yang sama, tetapi investasi kita di sini bukan apa yang dilihat orang, melainkan di sini apa yang dilihat Tuhan. Di sini Tuhan bilang kalau kita ini memberi, menginvestasikan apa yang kita punya kepada orang lain, itu maka Tuhan itu akan membalasnya kepada kita. Siapa yang saudara yang pernah dengar firman Tuhan berkata, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jika kita ini mau supaya Tuhan ini memberikan kita lebih, maka kita mau memberi lebih. Nah, kita mau melihat saudara di sini hal yang terpenting dikatakan ketika kita ini memberi, dikatakan janganlah engkau merencanakan hal itu sama seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ketika orang itu memberi, ada orang itu yang memiliki motif supaya dilihat orang. Benar gak saudara? Aku memberi nih supaya dilihat orang kalau aku ini orangnya dermawan. Kalau aku ini orangnya suka memberi. Ketika orang memiliki intensi seperti itu atau niat hati yang seperti itu, Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, Tuhan mengajar pada siang hari ini sama kita, ketika kita menginvestasikan uang kita kepada Tuhan, itu kita tidak mau dengan motif hati yang salah. Amin saudara. Kita menginvestasikan kita atau kita memberi kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu memberikannya kepada kita. Nah,
Yang kedua saudara, kita mau melihat bentuk investasi lain yang Tuhan itu ajarkan kepada kita, yaitu menginvestasikan waktu kita. Nah, ayatnya ada di ayat ke-5 sampai ayat ke-13. Di sini dikatakan seperti ini saudara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata doanya mereka akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni akan orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di sini saudara, bentuk investasi yang Tuhan ajarkan adalah investasi waktu. Siapa di sini orang yang punya waktu lebih dari 24 jam, bisa angkat tangan saudara? Nggak ada ya. Kita semua nggak kaya, nggak miskin, nggak pelajar, nggak mahasiswa, nggak pengusaha. Semua waktunya berapa saudara? 24 jam. Kalau tadi kita udah berbicara soal uang. Kita menginvestasikan uang dengan cara kita memberi kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu akan membalas kepada kita. Sekarang kita menginvestasikan yang namanya waktu. Dan di sini saudara, Tuhan memberi kita berapa jam saudara dalam sehari? 24 jam. Tuhan mau supaya kita menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan juga. Makanya Tuhan bilang apa? Kita ini berdoa. Dan Tuhan ini mengajarkan ketika kita berdoa ini, kita memiliki motif yang benar. Seperti Tuhan mengajarkan cara memberi, bagaimana kita harus memberi, kita memberi dengan tulus hati dan kita tidak dengan maksud untuk dilihat orang. Dan di sini cara yang sama Tuhan lakukan atau Tuhan ajarkan ketika kita ini berdoa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tersembunyi, dalam arti kata kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Tetapi saudara, ketika kita ini mau berdoa atau menginvestasikan waktu yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, dengan cara kita ini meluangkan waktu dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata ketika kita ini memiliki niat hati yang benar, maka Tuhan akan membalasnya. Artinya apa? Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Siapa yang percaya kalau Tuhan itu memberikan upah kepada kita? Amin saudara. Karena Tuhan kita hidup. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap janji Tuhan itu adalah murni. Sampai dibilang seperti ini, janji Tuhan itu murni. Murninya itu seperti emas dan perak yang 7 kali dimurnikan. Artinya setiap perkataan atau janji yang Tuhan lakukan atau berikan, itu Tuhan pasti akan memenuhi. Nah, hal yang kita lihat lagi saudara dalam pelajaran ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajar muridnya cara berdoa, adalah yang pertama adalah dia katakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus bilang begini, kamu gak perlu berdoa bertele-tele. Kenapa? Karena dibilang sebelum kamu berdoa Bapa kamu sudah mengetahui apa yang kamu butuhkan. Ini merupakan hal yang menarik yang kita bisa lihat dari pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini memperkenalkan Allah Bapanya itu sebagai Bapa murid-muridnya. Jadi dia gak bilang Bapakku, tapi dia bilang Bapamu. Kenapa? Karena mereka adalah satu. Dan kalau saudara melihat dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya, itu Tuhan berdoa seperti ini. Biar seperti engkau dan aku adalah satu, aku dan mereka adalah satu. Setelah itu Tuhan berdoa untuk orang-orang juga yang
mengenal dia melalui pekabaran Injil murid-muridnya. Kita tahu saudara bahwa firman Tuhan ini sekarang tersiar di semua negara. Mungkin saudara bisa lihat secara internasional, baik di negara Kristen ataupun negara bukan Kristen, firman Tuhan itu nyampe kepada mereka, baik dengan cara dikabarkan seperti ini maupun secara diam. Tapi yang kita mau lihat saudara, bagaimana Tuhan ini mau supaya kita ini melihat Tuhan itu adalah seorang Bapa yang mengenal kita. Makanya Tuhan bilang, kalau Bapa itu mengenal kita, apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Berarti dia ini mengenal segala kebutuhan kita. Nah, kalau kita lanjut saudara, di sini dikatakan di ayat yang di bagian sini saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini nggak dibilang berikanlah kami pada makanan hari yang sebanyak-banyaknya. Benar nggak saudara? Atau yang sepuas-puasnya, tetapi dikatakan secukupnya. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau supaya kita ini menggantungkan diri kepada Tuhan. Kalau misalnya saudara cukup, berarti saudara akan membutuhkan hal yang lain di hari yang berikutnya. Benar nggak saudara? Cukup untuk hari ini berarti saya punya makan. Misalnya saya minta makanan cukup untuk hari ini. Berarti hari ini saya ada makanan, besok saya minta lagi kepada Tuhan, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Dikatakan hari ini bukan bulan ini atau tahun ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita ini memiliki relasi atau memiliki hubungan dengan Dia setiap harinya. Maka itu kita lihat di sini bagaimana Tuhan mengajar cara berdoa yang benar adalah dengan kita memiliki hubungan dengan Bapa kita yang di sorga. Amin saudara. Kita akan lanjut saudara. Yang ketiga adalah investasi mengenai pengorbanan atau yang di sini dinamakan puasa. Dikatakan di sini di ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan siapa saudara? Hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini sebuah investasi juga, tapi di sini bentuknya adalah kita berpuasa. Saudara masih ingat ya, setelah Tuhan Yesus dibaptis, setelah itu kita melihat peristiwa di mana Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan setelah itu Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Benar ya? Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Habis itu Tuhan Yesus dipimpin untuk kemana saudara? Padang gurun. Apa yang dia lakukan saudara? Berpuasa. Dan di sini saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pun memberikan contoh dalam kehidupan dia. Sebelum dia memulai pelayanannya, dia berpuasa. Kenapa? Karena ada otoritas yang diberikan ketika orang itu berpuasa. Mungkin saudara pernah ingat peristiwa bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu mencoba untuk mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Dan ketika itu mereka gak bisa mengusirnya, sehingga ayah dari anak yang kerasukan setan ini itu datang ke Tuhan dan bilang, murid-muridmu sudah mencoba tetapi tidak bisa. Akhirnya Tuhan yang mengusir itu. Nah, setelah hal itu selesai saudara, di tempat terpisah ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang bersama Tuhan Yesus, murid-muridnya tuh nanya, kenapa sih kok kita gak bisa ngusir setan itu? Dan Tuhan Yesus bilang apa? Jenis setan ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Berarti ada sebuah otoritas yang Tuhan berikan ketika orang itu berpuasa. Nah, di sini saudara, Tuhan mengajarkan bagaimana cara berpuasa yang benar, yaitu dengan hati yang murni, bukan dengan maksud biar dilihat orang, aku ini orang suci nih berpuasa, tetapi dengan maksud kita ini mau menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Dan ketika kita memiliki hati yang murni, firman Tuhan bilang begini, maka
di sini, maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi apa yang kita investasikan, yang tadi pertama uang, yang kedua adalah waktu kita untuk berdoa, yang ketiga adalah pengorbanan kita kepada Tuhan dengan cara berpuasa, itu Tuhan akan balas. Amin saudara. Amin. Yang keempat saudara, kita bisa lihat di ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Ini berbicara soal harta. Di sini dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat dapat merusaknya dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana saudara? Sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jadi saudara, mungkin saudara berpikir ketika saudara ini ingin memberikan kepada Tuhan gitu ya. Waduh, saya lagi gak punya duit nih. Apa yang sih bisa kasih? Saudara, firman Tuhan itu berkata apapun yang kita berikan kepada saudaranya, Tuhan Yesus yang paling hina, itu kita memberikan kepada siapa? Tuhan. Apa yang saudara miliki, yang Tuhan taruh di hati saudara untuk saudara berikan, saudara berikan. Maka apa? Maka Tuhan itu yang akan membalasnya. Dan kalau saudara lihat di sini, ya hal yang menarik yang kita bisa lihat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara pernah ingat suatu peristiwa ketika ada orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bilang seperti ini, Tuhan, bagaimanakah caranya supaya aku itu bisa selamat? Tuhan bilang, lakukanlah hukum Taurat maka engkau akan selamat. Respon dari orang ini adalah, semua itu sudah saya lakukan, apalagi yang kurang. Dan Tuhan bilang apa? Kalau kamu ingin sempurna, pulanglah kamu, jualah seluruh hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin, setelah itu ikutlah aku. Tahu saudara yang dia lakukan? Orang itu pulang dengan sedih karena hartanya sangat banyak. Dan ini membuktikan bahwa di mana harta dia berada, di situ hati dia berada. Nah, kita lanjutkan saudara, yang terakhir di sini adalah mengenai iman. Ketika kita berbicara mengenai iman, kita harus melihat dulu apa sih arti iman. Nah, yang kita lihat adalah di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dan di sini saudara, kalau kita mau melihat di Matius 6, saudara, dari ayat 25, saya akan bacakan sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan perhatikan yang ini saudara, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini firman Tuhan mengajarkan apa yang namanya iman.
Ketika kita menginvestasikan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang memelihara kita. Ketika kita ini tidak mengandalkan apa yang menjadi pengertian kita atau apa yang menjadi keyakinan kita sendiri atau kemampuan kita, tetapi kita mempercayakan kepada Tuhan dan kita mengetahui bahwa Tuhan ini yang memelihara kita, maka firman Tuhan bilang apa? Bapamu itu akan memberikannya kepadamu. Tapi yang diminta apa saudara di sini dikatakan? Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ketika kita mau saudara untuk menginvestasikan, yang pertama adalah uang kita, yang kedua adalah waktu kita, dan pengorbanan kita, dan harta kita, dan iman kita, maka kita percaya bahwa Tuhan itu melihat, dan Tuhan itu akan membalas apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang penting apa saudara? Hati yang tulus. Amin. Amin. Kita akan tutup saudara, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini di mana kami bisa belajar mengenai firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami Tuhan untuk kami menginvestasikan Tuhan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa waktu kami Engkau yang memberikannya. Kesempatan kami hidup Engkau yang memberikannya. Uang yang kami miliki Engkau yang memberikannya. Harta dan segala kepunyaan kami Engkau juga yang memberikan kepada kami dan menitipkan. Dan pada siang hari ini Tuhan kami meminta Tuhan supaya Engkau menuntun kami untuk mengelola Tuhan apa yang telah Engkau berikan ini. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memberikan kepadamu Tuhan, maka Engkau yang akan membalas apapun yang kami berikan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Bapa kami yang kekal dan Raja dalam kehidupan kami yang memberikan kami apa yang kami butuhkan, bahkan jauh melebihi hal itu karena itu merupakan janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ialah ya dan amin, dan kami mendeklarasikan Tuhan janji-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus membimbing kami langkah demi langkah sehingga apa yang menjadi janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dapat terlaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.